adik-adik, Mama Yanti dari BIA TK Yakobus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, perkenalkan aku Kasiara dari BIA Yakobus. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kenalin, nama aku Kak Olin. Aku dari BIA KTB. Halo adik-adik, selamat pagi. Nama saya Ibu Mulyana, biasa dipanggil Bu Mul. Saya dari BIA Kim Tiger. Halo adik-adik, apa kabar? Namaku Kak Iren. Aku dari BIA Sakti P2. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mem Liani. Mem Liani mengajar SBI atau BIA ada di Pegangsaan 2. Halo, apa kabar adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan? Sudah lama ya kita tidak bertemu, kita tidak berjumpa di dalam peribadatan di gereja maupun juga pendalaman iman atau juga bertemu dengan teman-teman di gereja seperti biasanya yang kita lakukan. Nah, pada saat ini kakak-kakak pendamping, kakak-kakak pembina akan terus menyapa adik-adik di rumah dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Kita akan tetap memperdalam iman kita dengan bernyanyi, dengan bermain, dengan mendengarkan sabda Tuhan lewat video-video yang akan nanti disampaikan kepada adik-adik di rumah. Ayo adik-adik, mari kita semangat, kita tetap bertekun di dalam doa dan juga tetap memperdalam iman kita baik di rumah bersama dengan orang tua maupun dengan kakak-kakak pendamping melalui video-video pengajaran yang akan dibuat bersama dan akan kita laksanakan bersama. Semoga Tuhan memberkati, menjaga kita semua di dalam kasih dan karunia-Nya. Semoga Tuhan memberkati. Salam Tuhan beserta kita. Amin. Oh, saya sehat selalu Kak, puji Tuhan. Amin. Selalu melindungi saya. Benar, adik-adik Tuhan. Semoga adik-adik juga dilindungi oleh Tuhan Yesus ya. Seperti Kita sudah kangen sekali. Saya kangen sama adik-adik, sama Tuhan Yesus. Sama siapa lagi ya Kak? Sama kita dong. Oke deh Kak. Sekarang kita mau ngapain? Kita ini Kak Mul, banyak nih adik-adik kita yang kangen nih sama kita, ya kan? Sudah lama, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan, 4 bulan ya kita nggak ketemu ya. Pikir dulu deh. Iya. Berapa bulan ya? Dari Februari ya? Iya Kak, kasihannya sekali ya. Tuhan Yesus terus baik sama kita Kak, selalu melindungi kita ya. Semua pasti diberi kesehatan. Amin. Gimana adik-adik semuanya? Sehat. Kita sekarang mau ngapain ya? Kita mau ada yang BIA. Kita Walaupun mau kita online, adik-adik tetap setia sama kita, ngikutin acara kita. Walaupun kita berjauhan Kak. Tapi males Kak bangunnya. Masih pagi. Kita ada kok waktunya. Oh iya? Kita jam 10.30. Supaya adik-adik sudah siap sarapan, mandi, ya kan? Udah bersih Bersih ya? sekali ya dong. Iya, tonton teman-temannya. Oke deh, kalau gitu sip, jangan tinggalin acara ini. Tetap di sini. Oke? Kita akan mulai hari ini tanggal 12 Juni. Juli. Juli kagak sekolah sih. Jadinya bukan. Makanya sekolah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Masih COVID. Masih COVID. Kita berdoa juga deh adik-adik ya untuk masalah dan wabah ini agar cepat terselesaikan ya. Betul Oke. sekali. Yuk adik-adik kita dengarkan teman-teman kita yang bernyanyi dan dengarkan teman-teman kita yang berdoa. Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Halo adik-adik sekolah minggu. Tadi kan kita barusan aja mendengar kata sambutan dari Romo. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kelas Bina Iman anak kita pada pagi hari ini, yuk adik-adik kita berdoa bersama untuk mengawali kelas kita pada hari ini. Nah, doa pada hari ini akan dipimpin oleh Graciana.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat bernyanyi bersama dan mendengarkan firman-Mu melalui video sekolah minggu Bina Iman Anak Gereja Santo Yakobus. Ya Bapa yang baik, berkatilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami. Ya Bapa, biarlah sukacita-Mu selalu menyertai kami dan kami semua selalu ingat dan percaya bahwa Engkau selalu mengasihi serta menolong kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Andreas Kim Taigon, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, bermain sama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Hai adik-adik semuanya. Nah, adik-adik coba lihat sekarang kakak sedang memegang Alkitab. Yuk adik-adik, sekarang kakak mau ngajak adik-adik semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama. Yuk kita buka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Gracia.
Yuk kita buka bersama Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Injil hari ini adalah tentang perumpamaan seorang penabur. Bacaan dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan semakin menghempit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak menanggapi. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar
ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, ia segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1-23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya.
Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Nah, adik-adik tadi udah nonton videonya kan tentang seorang penabur, dan juga tadi kita sudah baca Alkitab bersama-sama dengan teman kita namanya Gracia. Nah, tadi waktu adik-adik nonton filmnya yang tentang seorang penabur, pertama ingat nggak orangnya menabur di tanah yang seperti apa? Pertama kan dia menabur di pinggir jalan, terus datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, itu maksudnya sama, mungkin kadang kita, kakak dan adik-adik sering dengar firman Tuhan di gereja, di mungkin waktu dengar renungan bareng-bareng sama papa mama itu. Tapi habis denger bingung, gak ngerti maksudnya apa sih. Nah, karena gak ngerti, kita bisa ngelakuin gak? Enggak. Kalau misalkan kakak sih kalau ada gak ngerti sesuatu terus gak bisa dilakuin. Jadi sama kayak firman Tuhan yang kita dengar sih, tapi bingung, gak ngerti gimana sih ngelakuinnya. Terus gak bertanya sama papa mama atau sama kakak-kakak pembinanya, jadi tidak berbuah, nggak jadi berkat walaupun kita sudah mendengarnya. Terus yang kedua, orangnya menabur di tanah yang berbatu-batu, jadi banyak batu-batu, terus orangnya menabur benihnya. Kalau di batu-batu kira-kira bisa tumbuh nggak jadi berbuah? Kalau rasanya sih enggak ya, nggak bisa tumbuh ya, karena kan tanahnya berbatu-batu. Jadi waktu benihnya mau tumbuh, karena tanahnya berbatu-batu, dia cuma tumbuhnya sedikit, nggak kayak kalau ditaruh di tanah kan, jadi tumbuhnya cuma sedikit, tapi cuma sebentar, karena di batu-batu, terus langsung layu, mati. Nah, itu sama kayak mungkin kita pernah atau suka dengar firman Tuhan di gereja. Dengar nih kalau misalkan adik-adik gak boleh khawatir, jangan khawatir karena Tuhan Yesus selalu jagain kita. Terus seneng kan dengernya, oh iya karena Tuhan Yesus jagain kita, selalu sama kita, udah seneng. Tapi tiba-tiba mungkin waktu di sekolah ada temennya yang iseng diganggu pas di kelas misalkan, terus dia ambil misalkan pensilnya atau penghapusnya, terus kita apa ngerasa waktu habis kejadian itu langsung gimana rasanya? Kesel kan biasanya, terus langsung ingat katanya Tuhan Yesus jagain kita, tapi kok teman aku gangguin aku, udah deh terus kesel, tidak jadi buah, nggak jadi sukacita. Nah itu sama seperti tadi yang di filmnya, benihnya ditabur di tanah berbatu. Kita udah dengar, udah sukacita dengar firman Tuhan, tapi habis itu ada kejadian yang bikin kita kesel,
kita langsung lupa, sukacitanya langsung lupa sama kata-katanya dari Alkitab kalau Tuhan Yesus selalu jagain kita. Terus si orangnya tadi ada menabur lagi yang selanjutnya. Di mana? Di tanah, di tengah-tengah semak duri. Adik-adik, semak duri tadi di videonya kan semak-semaknya banyak, terus banyak duri-durinya tajam-tajam. Kira-kira kalau misalkan kita tanam sesuatu atau nabur benihnya nih, bunganya atau buahnya bisa tumbuh nggak sih kalau misalkan banyak semak-semaknya terus berduri? Kayaknya susah ya, karena udah sempit, banyak semak-semak sama durinya. Jadi bisa berbuah nggak? Enggak. Sama kalau misalkan kita dengar firman Tuhan, ngerti sih, dengar, disuruh nggak boleh khawatir, terus harus berbagi sama orang-orang, sama teman di sekolah atau sama adik sama kakak di rumah. Tapi karena kita masih banyak khawatir, banyak takut, waktu ada kejadian misalkan, ini kan kita semua lagi masih di rumah kan ya, adik-adik juga masih di rumah kan, misalkan ada orang yang lagi, sekarang semua lagi pada susah, terus ada yang perlu kita bantu nih, misalkan dia kurang mau beli makanan, uangnya tetangga kita, terus ketok-ketok mau minta tolong sama kita, tapi kita masih banyak khawatir, masih takut, aduh ntar kalau aku bagi duit tabunganku dari celengan ke tetangga itu, nanti duitku habis, aku nggak bisa beli makan. Itu kita masih khawatir kan, kita kadang masih suka gitu. Nah itu seperti yang tadi, yang ditabur di semak-semak duri. Kita dengar kata Tuhan Yesus harus berbagi, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Tapi kita sebagai manusia kadang masih suka berasa khawatir, masih takut. Jadi waktu ada yang mau minta tolong, aduh ingat sih kata Tuhan Yesus harus berbagi, tapi pas mau ngelakuin rasanya susah, takut, khawatir nanti duit aku berkurang, duit aku habis, aku juga nggak bisa beli makanan, nggak jadi deh bantu tetangganya. Nah itu sama, tidak berbuah juga. Sekarang yang terakhir nih, Kakak yakin pasti adik-adik di rumah semuanya seperti tanah yang baik. Yang terakhir, yang orangnya menabur di tanah yang baik. Apa sih di tanah yang baik itu maksudnya? Di tanah yang baik itu maksudnya adik-adik nih, sekarang kan lagi dengerin tentang firman hari ini, tanggal 12 ini. Adik-adik denger nih firmannya, terus udah ngerti, dilakuin juga. Nah itu baru di tanah yang baik. Jadi adik-adik dengar firman hari ini, harus melakukan ajaran Tuhan. Apa aja sih contohnya? Yang paling pertama, yang paling utama, ingat nggak di Injil Markus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap budi, segenap akal, segenap pikiranmu. Nah, adik-adik waktu udah dengar firman itu, ngerti dan dilakukan. Gimana sih Kak ngelakuinnya? Nah, pasti adik-adik udah sering nih ngelakuinnya. Apalagi selama ada pandemi COVID ini kan kita semua di rumah terus. Pasti adik-adik banyak waktu untuk berdoa ya. Salah satu caranya untuk mengasihi Tuhan dengan berdoa. Berdoanya tidak hanya waktu bangun tidur atau mau tidur pas malam atau enggak pas mau makan. Pasti adik-adik berdoa kan waktu mau makan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dan mau ngelakuin ajarannya dia, nggak cuma doanya pas bangun tidur atau pas mau makan. Kalau siang-siang nih, adik-adik udah selesai bikin PR dari sekolahan kemarin, sekolah dari rumah kan, terus udah main, terus bingung, aduh bosen main terus, atau nggak boleh main HP terus sama mama papa, ngapain lagi ya? Oh iya, kata kakak-kakak sekolah minggu aku, lagi corona gini, mengasihi Tuhan, doa lagi aja.
nggak cuma pas mau tidur atau bangun pagi doanya. Jadi siang-siang doa, bisa diajak sama kakak atau sama adiknya, atau mungkin kalau papa mamanya lagi kosong, lagi ada waktu di rumah, adik-adik bisa ajak, papa mama yuk kita doa bareng yuk. Nah, supaya kita mengasihi Tuhan lagi, supaya kita jadi seperti tanah yang baik yang waktu di video online sekolah minggu tanggal 12 itu loh. Nah, adik-adik bisa itu ngelakuin. Doanya bisa apa? Bisa mengucap syukur, bilang terima kasih sama Tuhan Yesus, karena walaupun kita lagi keadaannya seperti ini, lagi masih ada pandemi COVID-19-nya, tapi adik-adik masih sehat, masih bisa makan, masih bisa main sama kakak sama adik atau sama papa mama gitu. Terus misalkan punya waktu lebih banyak nih, terus ingat, oh iya kan Bunda Maria juga selalu jagain kita. Nah, adik-adik bisa juga itu berdoa rosario, ajak papa mama, kakak atau adik. Oke. Terus kalau benih yang ditabur di tanah yang baik, apalagi sih Kak contohnya Kak? Tadi kan udah nih kita mengasihi Tuhan. Terus apalagi? Adik-adik ingat nggak yang diajarin? Kalau misalkan setiap kita di kelas BIA sebelum kita online seperti ini apa? Mengasihi teman-teman. Contohnya kalau misalkan kemarin waktu kita masih ke sekolah, nggak boleh pilih-pilih teman, ya kan, main sama semuanya. Terus kalau misalkan temennya ada yang kesulitan, dibantuin. Nah, sekarang kan adik-adik semua lagi pada di rumah nih, paling bisa bantuin siapa? Kakak atau adiknya. Misalkan mamanya lagi repot beres-beres rumah, kalian bantu jaga adiknya. Atau enggak habis main diberesin, nggak tunggu mama papanya suruh. Terus apalagi? Bantu, misalkan kalau di rumahnya ada yang sama kakek atau neneknya, bantu kakek atau neneknya. Kalau lagi makan ditemenin, atau lagi butuh apa dibantu diambilin. Nah, itu juga contoh kita menjadi tanah yang baik gitu. Terus bisa apa lagi sekarang yang bisa kita lakukan di rumah? Karena kan kita semua lagi di rumah nih. Kak, apalagi Kak, kan gak ketemu teman-teman di sekolah. Terus berbuat baik sama teman-temannya apalagi? Bisa yang bisa dilakuin apa tadi? Berdoa untuk teman-temannya juga. Misalkan dapat kabar nih dari mama-mamanya, temanku si A ada yang lagi sakit nih dia. Kalian bisa bantu doain. Itu juga namanya mengasihi teman-teman. Nah, dari semua yang udah kalian lakuin, kan tadi di videonya dibilang, kalau ditabur benihnya di tanah yang baik, dia akan tumbuh dan berbuah. Buahnya apa sih Kak maksudnya? Buahnya itu maksudnya dari semua kebaikan yang udah kalian lakuin, itu jadi berkat buat, contohnya kalau sekarang buat keluarga kalian juga. Misalkan mama papanya lihat, aduh ini si Mira rajin banget, walaupun di rumah gak males-malesan, gak tidur terus, mau bantuin mama beresin baju-baju. Anak baik banget nih Mira nih, pasti karena selalu dengar kata-katanya Tuhan Yesus waktu nonton sekolah minggu BIA Paroki Kelapa Gading ya. Nah, itu waktu mama papa kalian lihat, wah Mira anak baik banget nih, bisa jadi contoh buat adiknya. Adiknya ngelihat si Mira, wah si kakak rajin banget nih, baik banget. Itu namanya kita sudah berbuah, namanya adik-adik sudah berbuah. Si Mira tadi yang rajin bantuin mamanya, jagain adiknya, dia sudah berbuah, artinya menjadi berkat. Jadi adiknya lihat, jadi oh aku mau jadi seperti kakak Mira, jadi kakak yang baik, rajin berdoa, bantuin mama papa, bantuin jagain adik. Nah itu namanya sudah berbuah. Waktu orang lain bisa melihat adik-adik kita semua itu sebagai anak dan muridnya Tuhan Yesus. Itu yang namanya dibilang benih yang ditabur di tanah yang baik,
berbuah. Seperti itu. Nah, kadang mungkin kita ngerasa, aduh Kak, susah banget mau bantuin tetangga, susah banget rasanya, takut terus, takut duitnya habis, berkurang, terus aku nggak bisa beli makanan yang aku mau. Wajar sih kita masih ngerasa takut. Gimana sih Kak supaya nggak takut lagi? Nah, supaya nggak takut lagi, yang paling dasar, yang paling utama, adik-adik berdoa lagi sama Tuhan Yesus. Bilang aja, nggak apa-apa, Tuhan Yesus nggak akan marah. Kan Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua, apapun diri kita kan. Mau yang baik, mau yang nakal, Tuhan Yesus sayang semuanya. Kita tinggal berdoa aja. Duh Tuhan Yesus, aku takut nih mau bagi duit sama tetanggaku itu. Dia kurang mau beli makanan, tapi aku masih takut duitku berkurang, nanti aku nggak bisa beli makanan yang aku mau. Tuhan Yesus tolong aku. Seperti itu misalkan doanya. Nanti Roh Kudus yang tolong adik-adik, yang supaya bisa berani dan mau untuk melakukan kebaikan itu, dan juga melakukan hal-hal lainnya. Jadi kalau kita mulai takut lagi atau khawatir lagi, kita doa lagi. Jadi kita bisa benar-benar ngelakuin apa yang Tuhan ajarin, apa yang adik-adik dengar di kelas Dia online ini gitu. Oke. Nah, adik-adik tonton terus ya videonya. Nanti setelah ini ada pengumuman kuis. Jadi adik-adik bisa ikut kuisnya. Pasti adik-adik sudah dengerin renungannya yang hari ini dengan baik kan? Pasti bisa jawab nanti kuisnya. Nanti akan ada hadiah. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke? Adik-adik, gak berasa ya, ternyata sekarang kelas sekolah minggu kita sudah mau selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengakhiri kelas kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Doa kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Jaden. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih untuk hari ini, bisa mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, untuk dapat mengerti dan melakukan ajaran-Mu, sehingga kami semua tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang baik dan penuh cinta kasih kepada sesama. Terima kasih juga Bapa untuk kesehatan dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Indonesia dan semua negara lainnya agar segera pulih dari COVID-19 dan berikan kami semua kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Andreas Kim Taegon, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bumul kayaknya udah mau selesai. Iya, kayaknya udah mau pulang kita ya. Iya, tapi Bumul jangan khawatir loh, jangan sedih loh. Minggu depan kita akan lagi datang lagi. Berarti acaranya lebih seru lagi. Adik-adik tadi nonton gimana? Pasti seru kan? Oh, seru. Pasti enak, pasti seru. Iya. Yang kangen sama Tuhan Yesus pasti sudah terhibur. Nah, terus acaranya udah selesai nih Kak. Biasa kalau di sekolah minggu kan kita dapat hadiah nih Kak. Kita dikasih hadiah gak nih? Ada, nanti Tuhan Yesus kasih hadiahnya. Tenang dong. Nih adik-adik udah senang nih mengikuti acara kita. Nah, sudah mendengarkan firman-Nya, sudah menonton filmnya, dan adik-adik sudah mendengarkan teman-teman kita juga nih yang nyanyi, adik-adik kita nyanyi ya kan, dengan gayanya yang manis dan cantik-cantik. Nah, adik-adik minggu depan ditunggu ya acaranya. Tapi sebelum acara ini selesai, nih adik-adik lihat nih link di sini ya, tolong di link. Ini ada pertanyaan dan adik-adik bisa menjawab pertanyaan ini langsung. Dan adik-adik bisa dapat hadiah loh kalau jawabannya benar. Wah, asik tuh. Iya. Kak, boleh ikutan nggak nih? Boleh Bu. Boleh ikutan apa? Kuis. Emang Ibu bisa jawabnya? Oh bisa. Yang benar. Benar pasti. Jangan bohong ya. Benar pasti. Yang oke sendiri pasti. Oh, boleh dibantu sama orang. Boleh, itu bagus. Adik-adik jawab sendiri ya. Mama Papa cuman lihat aja, kasih tahu, "Ma, aku jawabnya udah bener belum?" gitu ya. Oke. Ditunggu ya adik-adik minggu depan. Sampai ketemu.